gitu ya. Nah ini kemudian sudah jauh-jauh hari ya, Al-Quran itu sebelum kita menemukan atau bisa mengungkapkan teorinya, Al-Quran sudah tahu, sudah mengungkapkan lebih dahulu. Dan yang menarik adalah Al-Quran juga menyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa gunung-gunung itu berjalan seperti awan. Jadi kalau gunung yang ini sebagai pasar, tapi ada juga nanti gunung-gunung yang berjalan seperti awan. Awan jalan cepat sekali ya, tiup angin dia berjalan. Nah kita lihat sekarang di mana tuh yang berjalan seperti awan. Kalau teman-teman tahu Kepulauan Hawaii, Hawaii itu kan banyak vulkaniknya, banyak gunung apinya ya. Ternyata gunung api di Hawaii itu letaknya itu nggak konstan dia, bergerak seiring dengan pergerakan lempeng tektonik. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada deretan gunung api ya. Nah ini sejarahnya adalah dulunya itu dari Hawaii sini, dari Hawaii bergerak ke arah timur, kemudian ke arah utara, membentuk rantai pegunungan. Ya, jadi ada pergerakan, tidak statis. Nah itu sudah diungkapkan jauh-jauh hari ya oleh Al-Quran, oleh Allah diberitahukan dalam Al-Quran. Yang lain barangkali juga kita bisa lihat contoh pergerakan gunung adalah mungkin barangkali teman-teman tahu ya gunung gunung Himalaya. Himalaya itu dulunya sebenarnya bukan gunung ya, maksud saya yang bagian sisi Asia itu sudah ada aktivitas vulkanisme, tapi yang bagian India dulu itu sebenarnya terpisah dari Asia. Nah karena ada pergerakan lempeng, kemudian terjadi desakan ke arah Asia, dan terbentuklah gunung Himalaya. Nah ini bergerak juga mengiring seiring dengan desakan dari lempeng India yang mengarah ke utara. Tapi contoh yang paling jelas adalah ini. Ketika kita lihat bagaimana pegunungan di Hawaii itu terbentuk, ternyata ini terjadi akibat dari pergeseran gunung yang seperti bergeraknya awan. Nah kemudian apalagi yang ciptaan Allah di bumi adalah setelah material padatnya ya. Kalau kita istilahkan dalam istilah geografi adalah litosfera ya, atau lapisan batuan. Maka berikutnya adalah Allah menciptakan lapisan udara yang kita kenal sebagai langit ya. Mungkin langit yang secara awam ya kita kenal langit yang warnanya biru gitu ya, atau kalau malam warna hitam ya. Tapi sebenarnya langit itu ini ya, setelah kemudian para ahli mendefinisikan ada seperti lapisan atmosfer ya. Karena di luar itu ya adalah ekstraterestrial atau ruang angkasa, ruang hampa. Sama seperti rumah ya, rumah itu punya langit-langit. Di atas atap itu adalah ini kan udara bebas. Ya. Bukan sesuatu yang membatasi antara rumah dengan lingkungan luar. Maka kemudian ada langit-langit. Nah ini kemudian Allah menciptakan langit ya, yang berlapis-lapis. Nah ini berlapis-lapis. Dulu barangkali kita hanya lihat langit cuma satu ya, satu lapis. Jadi kemudian Allah sudah menginformasikan bahwa itu nggak hanya satu lapis, itu berlapis-lapis. Ya. Yang kemudian disebutkan dalam ayat lain, ya, langit itu terdiri dari 7 lapis, 7 lapis langit. Ya. Apakah itu 7 lapis? Nah ini kemudian ternyata ditemukan memang 7 lapis ya. Barangkali kalau dulu belajar geografi di SMA itu pernah ada dengar lapisan troposfer, stratopause, ya. Kemudian stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Jadi lapisan utama itu adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Ya. Nah di antara ini itu ada lapisan pause. Pause itu artinya stop. Pause itu kan seperti kalian pause kalau di nyetel musik ada pause-nya.
Apalagi dulu zaman yang pakai kaset ya. Ada pause ya, pause artinya berhenti atau stop atau statis ya. Jadi ternyata di sini ada 7 lapisan yang masing-masing itu memiliki karakteristik dan peran yang spesifik. Ya, kemudian bisa kita katakan sebagai lapisan atau sebagai layer. Ya. Nah, dalam ayat lain sih kita lihat ya di surat 21 itu ayat 32 ya. Layer itu sebagai atap yang terpelihara. Yang terpelihara, atap yang terpelihara. Maksudnya tetap terpelihara. Atap ini kondisinya cenderung tetap gitu ya, kandungan udaranya, kemudian juga sifat-sifat fisikanya cenderung tetap. Nah, pelihara ini sebenarnya juga bisa diartikan sebagai pelindung, ya, pemelihara kondisi di atas permukaan bumi. Ya, coba bayangkan. Atau inilah kita barangkali sedikit melihat kondisi di luar bumi ya, maksudnya planet lain di luar bumi. Seperti misalnya planet Mars atau planet apa lagi yang lainnya, yang mirip bumi lain nggak? Kalau di film-film sih yang saya tonton Mars yang lebih mendekati bumi. Bedanya adalah Mars tidak punya atmosfer. Seandainya Mars punya atmosfer, barangkali kita bisa dengan cepat dijerah ke Mars ketika bumi sudah penuh. Ya. Tapi sayangnya Mars nggak punya atmosfer seperti bumi, sehingga apa yang terjadi? Suhu permukaan Mars relatif lebih tinggi, ya. Kemudian juga karena udaranya rendah, gitu ya. Kemudian juga oksigennya juga sangat sedikit. Nah, bumi dengan dengan Mars ya, kalau kita lihat susunan materialnya itu mirip ya, sama-sama dominan besi. Tapi dengan atmosfer bumi ini mengalami pelapukan sehingga batuan itu bisa jadi tanah. Kemudian yang lain lagi adalah bumi dengan adanya atmosfer itu bisa terlindung dari benda-benda ekstraterestrial, jadi benda-benda luar angkasa yang setiap hari itu sebenarnya jatuh ke bumi. Tapi di Mars itu lebih vulnerable ya, lebih rawan kita ketiban asteroid atau ketiban benda luar angkasa dibandingkan dengan bumi. Ya, jadi pemeliharaannya itu yang pertama, melindungi dari benda-benda ekstraterestrial. Yang kedua juga atmosfer juga menjadi filter dari radiasi sinar matahari. Ya. Nah, bagaimana atmosfer itu terbentuk? Nah, terbentuk ini sebenarnya teorinya ya. Teorinya ini adalah dari hasil aktivitas vulkanisme. Ya. Karena vulkanisme kan mengeluarkan letupan gas ya, ke permukaan yang kemudian terakumulasi. Ya. Tapi juga sebenarnya di tempat lain pada juga ada aktivitas vulkanisme. Ya. Tapi kenapa bumi ini berbeda? Karena itulah rahasia Allah ya, yang kemudian memilih ya, atau menetapkan bumi sebagai tempat yang paling cocok ditinggali oleh manusia. Yang manusia yang kemudian bisa berpikir, berbicara. Ya. Tapi sebenarnya benda-benda lain yang kita anggap diam itu sebenarnya berzikir pada Allah. Ya, semuanya itu menyembah Allah, patuh pada Allah. Ya, tapi manusia, nah itu yang kemudian diberikan karunia akal pikiran. Nah, kemudian ada yang menggunakan akal pikiran untuk lebih patuh dari Allah. Sisi lain ada juga yang kemudian malah ingkar. Jadi kembali kepada penciptaan bumi ya, dan di sini kita masuk ke dalam fokus atmosfer bumi, bahwa jadi cocok ya apa yang diungkapkan oleh Allah sebelum manusia mengetahui itu ternyata cocok, pas. Jadi bukan cocok logi, tapi sesuatu yang memang matching. Sebagaimana Allah juga kemudian menyatakan dalam Al-Quran di sini bahwa Allah kemudian menjadikan bumi itu mudah bagi kita, ya. Mudah bagi kita.
Tapi bagian yang paling lain itu tidak mudah bagi kita ya, seperti Mars itu tidak mudah bagi kita. Artinya apa? Kondisi kondisi batuan, kerak bumi, batuan bumi, kemudian atmosfer adalah sesuatu yang kemudian memudahkan kita untuk bisa hidup, ya, dan juga tentunya adalah hidup untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, aplikasi berikut adalah kita lihat di sini, ya, dengan adanya pergerakan lempeng bumi, ya, kemudian juga yang disusul dengan misalnya gempa bumi, disusul dengan adanya rekahan-rekahan di bumi, ya, yang kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Zilzalah, ya, ayat 1 dan 2, bahwa bumi diguncangkan dengan dahsyat dan bumi mengeluarkan bahan-bahan berat dari kandungnya. Ya, ternyata bahan-bahan berat itu adalah sesuatu juga yang bisa berguna bagi kita. Rekahan-rekahan dalam bumi ternyata juga kemudian menjadi sumber daya alam ataupun juga resources yang kemudian bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya minyak bumi, kemudian juga mineral-mineral logam dan non-logam, ya, semua itu kan mendapatkan dari hasil aktivitas dalam bumi, ya, yang itu dipicu oleh pergerakan lempeng bumi, ya, yang kemudian mengakibatkan ada alterasi, ya, adanya proses sedimentasi dan sebagainya, yang kemudian kita bisa memanfaatkan sebenarnya seperti sekarang ini. Nah, berikutnya, ketika kita punya sumber daya dalam bumi, kita punya sumber daya di atas permukaan bumi yang sangat vital, yaitu adalah air. Ya. Makanya kalau dikatakan bahwa air itu adalah sumber kehidupan, atau air itu adalah kunci untuk bisa tumbuh dan berkembangnya kehidupan di atas permukaan bumi. Tanpa air, biasanya manusia cuma bisa bertahan hidup sekitar 7 jam kalau nggak salah ya, atau 2 hari kalau nggak salah ya, maksimal 2 hari. Tapi kita tanpa makan masih bisa bertahan selama 1 bulan kalau nggak salah ya. Jadi tanpa air kita bisa bertahan maksimal 2 hari. Nah, kemudian Allah mengungkapkan bahwa air itu diturunkan dari awan, ya, dari awan. Ya, jadi dari pergerakan awan yang kemudian dikumpulkan, ya, atau dipindihkan gitu, yang kemudian muncullah air dari sela-selanya. Jadi kadang-kadang juga pada saat ya zaman di mana Al-Quran diturunkan, manusia belum bisa menalar, ya, kok bisa awan itu kemudian hujan. Ternyata ini diungkapkan dari proses siklus hidrologi. Ada proses perputaran wujud air, ya, dari cair kemudian jadi gas. Yang kemudian manusia itu bisa memodelkan bahwa ketika air itu berubah menjadi wujud uap, ya, maka kemudian ketika terjadi proses konveksi, ya, maka akan berubah wujudnya dari yang tadinya itu berupa uap air menjadi bintik-bintik air, ya, kemudian berkumpul dalam sebuah tubuh awan. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat vital, ya, dalam kajian meteorologi, ya, misalnya. Awan itu masuk dalam salah satu unsur cuaca yang cukup penting, ya, yang cukup vital. Nah, saya kira itu saja bisa saya sampaikan karena waktu yang sudah lewat dari 4:30, ya, seharusnya 4:30 sudah pergi dari MIPA, ya, untuk ke tempat lain dan ruang lain. Nah, barangkali kalau ada yang ingin didiskusikan, saya buka pertanyaan jawab, ya, harusnya buat panitia, ya. Atau jika ada yang ingin komentar juga dipersilakan, atau barangkali bisa menambahkan jika ada pengetahuan tambahan buat kita semua di sini. Saya kembalikan ke pembicara kalau ada pembicaranya. Oh, ada, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak
Ya, sudah memaparkan materinya. Ya. Gimana tadi teman-teman tentang materi dari Pak Andi? Ya, alhamdulillah. Agak munduran. Selanjutnya karena tadi seperti dibilang beliau ada keperluan, selanjutnya akan diberikan sertifikat dan bingkisan untuk Pak Andi oleh Muhammad Saudara Muhammad Rafli kepada Pak Andi. Oh ya, agak sedikit ditunda sebentar. Jadi dari Pak Andi dan masih memiliki waktu dan dipersilakan bagi teman-teman yang ada di sini untuk bertanya atau memberikan komentar terkait materi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi seperti itu. Ya, mau bertanya? Silakan. Pertanyaan atau komentar atau apapun gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore dan terima kasih atas materinya, Mas Andri. Saya Syauki dari Geografi, ingin sedikit bertanya gitu tentang tadi yang dipaparkan soal pembentukan atmosfer. Seperti yang dibilang tadi, pembentukan atmosfer itu ada yang dari aktivitas vulkanisme yang terjadi, gitu kan? Nah, bagaimana cara mengkorelasikannya nih? Saya soalnya pernah mendengar ataupun pernah membaca tentang genesa atau pembentukan dari gunung api itu sendiri, yang kan dulu ada tectonical continental drift theory gitu kan, yang mana lempeng-lempeng itu saling berpisah dari Pangea dan Laurasia, lalu terjadi tabrakan gitu kan, lalu itulah terjadi Pacific Ring of Fire atau enggak cincin api Pasifik dan terjadi aktivitas vulkanisme. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah lebih dahulu mana antara terbentuknya gunung api dengan pembentukan atmosfer. Kalau dilihat kan atmosfer ini terbentuk, kalau saya pernah catat itu 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, sedangkan continental drift itu hanya sekitar ya mungkin 25 juta tahun yang lalu gitu. Bagaimana cara mengkorelasikan hal tersebut, Mas? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Syauki. Jadi atmosfer yang sekarang ini kita nikmati gitu kan, prosesnya kan ini ya, apa namanya, lama ya. Jadi dulu itu diduga ya, barangkali juga sudah ada langsung atmosfer, tapi tidak seperti yang kita nikmati sekarang ini. Jadi hanya misalnya atmosfer Mars, atmosfernya planet lain ya, itu ini atmosfer ya, tapi tidak memiliki lapisan seperti kita miliki saat ini, tidak punya kandungan gas yang kita miliki saat ini. Nah, perkembangan atmosfer itu sebagai apa namanya, sebagai perisai itu berkembang setelah aktivitas vulkanisme itu terjadi. Jadi memang kalau dikatakan apa namanya umur bumi ya, umur bumi lapisan batuan dengan apa namanya dengan udara itu ya susah diukurnya umurnya ya. Tapi bisa dipastikan bahwa apa ya, susunan atmosfer sekarang ini terbentuk setelah terjadinya aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Karena gas-gas itu memang asal muasalnya dari apa namanya aktivitas vulkanisme tersebut. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Andi atas jawabannya. Cukup. Sekali lagi. Ya. Bagi teman-teman jika ada pertanyaan lain bisa angkat tangannya.
yang tanyain cukup. Alhamdulillah untuk sesi dari seminar ini alhamdulillah telah selesai. Selanjutnya Dilanjutkan oleh Kak Rafli. ya, pada Bapak Andi dipersilakan ke depan. Ya, alhamdulillah. Untuk ngetes semangat teman-teman semua, mari kita sebelumnya bertakbir terlebih dahulu. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami berterima kasih kembali kepada Bapak Andi yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara kami. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya bakalan ada FGD. Nah, FGD ini bakalan dipandu oleh Kak Syauki. Ya. Kepada Kak Syauki, silakan. Takbir. Iya, spesial. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali sekarang baru penuh ya. Yang tadinya kan kosong, sekarang mulai ngisi satu persatu. Padahal materinya udah biru tuh. Yaudah, jadi perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Syauki. Kalian bisa panggil gua. Iya gua aja ya, biar enak ya. Lu semua bisa manggil gua Syauki. Kali ini akan memimpin FGD atau Focus Group Discussion untuk sesi kedua setelah sesi pemaparan materi dari guru kita Mas Andri Lustanto, SSI MSc gitu ya. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin nih sama Mas Andri. Ada masih ingat nggak tadi kita bahas materi tentang apa? Tentang bumi. Kan lu baru datang tuh. Iya. Tapi tentang apa? Tentang bumi, ya benar. Tadi Mas Andri membahas tentang penciptaan bumi dan kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau gue bisa sariin, jadi pertama apa? Sebelum penciptaan alam semesta ini, bumi dan alam semesta ini bentuknya apa? Ya, betul. Ya, awalnya bumi itu jadi satu, kan tadi gitu kan? Ini gak ada lagi apa? Nah, terus pas itu terjadi ledakan, nah kata teori Big Bang kan gitu kan. Lalu Mas Adi turun lagi dari teori Big Bang itu ada satu material yang namanya apa tadi? Besi. Ada material besi yang mana menjadi penciri utama dari planet Bumi pada ininya ya, planet Bumi. Lalu dari besi ini berkembang lagi, ada tadi namanya pergerakan lempeng. Lalu dari pergerakan lempeng ini timbul gunung api. Lalu dari gunung api tadi ada namanya aktivitas vulkanisme. Dari aktivitas vulkanisme terwujudlah satu komponen penyusun lapisan muka bumi yang disebut lapisan atmosfer. Nah, ini sedikit sari kalau bagi yang baru datang, itu sari dari materi yang disampaikan oleh Mas Andri. Sekarang saya ingin memimpin focus group discussion. Focus group discussion ini kita akan membuat kelompok nih. Membuat kelompok berapa orang? Hah? Dua-dua? Banyak kan 22? 4. Ya boleh.
Jadi 4 orang, maksudnya 2 ikhwan 2 akhwat, 2 cewek 2 cowok, gitu ya. Ya, jadi Farhan minta ada ceweknya gitu. Ya, jadi kita kan membagi kelompok 2 laki-laki gitu ya dan 2 orang perempuan. Nanti kita akan membahas tentang materi ini. Bagaimana materi tentang pembentukan bumi dan alam semesta tadi, lalu kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu kita kaitkan juga dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Insyaallah. Ya, masih semangat gak nih? Masih mau ya? Enggak, masih semangat. Oke. Mungkin bagi kelompok ya? Udah. Hitung aja kali, hitung. Atau enggak? Jangan lagi lah ya. Ya. Dua. Ikutan lah. Semuanya ikutan kan? Ya, yang lagi sudah saya panggil. 1, 2, 3, 4. Musik. Oh iya, menjadi sedikit kurang lebih. Ya, jadinya tadi saya diberitahu lagi nih sama Pak Farhan nih, sama Om Farhan. Jadi kita akan membaginya menjadi 2 kelompok besar. Jadi ada cowok, ada cewek, dan cewek dibagi menjadi 2, cowok dibagi menjadi 2. Nanti masing-masing akan presentasi seadanya ya tentang yang masih diskusi kita tadi. Mungkin bisa dibagikan ada berapa nih? Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian. Ya, mungkin bagi 10. 9, ada 9, ada 10 ya. Lalu akhwatnya ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Dibagi 7. Ya. Ngapain gini gitu? Mau keluar lagi? Jadi ntar kan masuk lagi kan? Ya, jadi dibagi 7 untuk akhwat dan untuk ikhwan dibagi 10 kan ya. Udah, kita mulai diskusi. Ngacak aja udah. Ngerti ya? Ya, jadi bagi kelompok. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7, lalu ini 7. Ya, gitu ya. Apa yang dibahas sih? Tadi masih ada pertanyaan seperti itu. Jadi yang kita mau bahas adalah masuk sini. Hah? Jadi kita mau membahas materi yang dipaparkan oleh Mas Andi tadi. Habis kita bahas materi yang dipaparkan oleh Mas Andi, kita kaitkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu setelah kita kaitkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita berusaha untuk mengkorelasikan atau mensinkronisasikan cocokologi dengan cabang ilmu yang kita pelajari gitu ya. Ya gitu. Sudah sama. Kok nanti senyum aja sih? Udah ya. Aziz, gabung sini. Ya. Materinya mau ditampilkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya gitu ya. Muter. Kenapa? Ya, jadi tadi kan ya berdasarkan tadi alhamdulillah apa aja nanti ada diskusikan. Ya. Ya, betul. Boleh? Tapi sesuai dengan tadi ya. Misalnya itu dengan apa? Oh iya, misalnya tadi sama tadi sama punyanya gitu aja.
Kenalan dulu, kenal diri kenalannya. Oke, yang didiskusikan adalah materi yang tadi dipaparkan oleh Mas Andri tentang peruntungan bumi dan alam semesta, penciptaan bumi dan alam semesta. Lalu kalian kaitkan dengan bidang-bidang yang kalian yang kalian pelajari. Bisa kalian di jurusan kimia, share-share aja masalah kimia tentang teori pembentukan bumi tadi. Misalnya tadi kan ada gas-gas, dengan gas apa yang dari meletus kan tuh nggak tahu kan. Ya tadi diskusiin. Lalu bisa dikaitkan dengan Al-Quran, gitu ya, nanti akan dipresentasikan di depan. Gak usah pakai KTP, habis dulu. Tidak boleh apa? Biar materinya di Karena
Ya, Pak Bapak.
Gimana lagi ya? Tunggu kan sebenarnya.
Setelah ini kan bakal ada presentasi. Jadi setiap tim itu menunjuk 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke. Lagi ya. Udah 3 dah. Terus yang lanjut. 3 orang ya. Nanti yang presentasi satu kelompok dijatahin waktu 5 menit. Ya, 1 menit lagi. Oke, kita hitung dalam 5. Ya udah. Ya udah deh. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 atau 17:30. Nah, jadi langsung aja perwakilan kelompoknya mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Dari mulai dari kelompok 1, silakan perwakilannya 3 orang ke depan diberikan jatah waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, cepat. Orang sini. Ya, pakai mic. Ya, mulai aja. Iya. Ya, di depan sudah ada perwakilan dari kelompok 1. Mungkin bisa perkenalan ya. Pasal
Asik. Farhan, kimia 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Kenzo dari Fisika 17. Perkenalkan, kalau saya Raffi dari Geografi 17. Ya, mulai dari mana dulu? Oke, jadi dari kelompok 1 tadi kalau saya melihat Sofi tadi kelompoknya kelompok 1. Oke, jadi tadi apa yang pertama kita bahas itu kita tiba-tiba ada yang ngetuk tentang wormhole. Saya bingung kan, saya gimana juga jelasin kayak gitu wormhole kan. Nah, jadi kalau sepengetahuan saya itu mulai dari wormhole atau black hole atau segala macamnya itu, maaf ya kalau satu yang tolong dibenarin buat sesama anak fisika. Enggak, ini kan bahasnya geofisika. Oh iya. Nah, jadi untuk misalkan jadi ada yang jelas nih. Kita bisa ngasih melewati wormhole gitu. Terus ya kayak ngebahas ada yang tentang sesuatu yang ada di film-film sci-fi yang terkenal itu yang kita bisa lewat wormhole itu kita bisa muncul di tempat lain gitu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi gitu, dan dari apa yang saya tahu, sepertinya untuk lewat dari wormhole itu akan kita saat melewati wormhole itu kita akan mengalami apa yang dinamakan dengan efek kita itu dipaksa jadi satu untayan spaghetti gitu. Jadi ya secara teknis sih kita meninggal pasti kita lewat situ. Nah, jadi waktu ini soalnya diskusi grupnya absurd soalnya. Kalau referensinya dari salah sarjana. Hah? Referensi ini? Enggak. Udah lama. Udah lama juga kalian referensi. Ini jadi cuma kayak Saya menolak calon sarjana. Baca aja kayak. Jadi tolong dibenarin kalau misalnya ada yang ini. Dan kita juga aja karena bahasannya terlalu ngalor ngidul ke langit sana, padahal kita lagi bahasannya ke bumi, jadi aja sebenarnya kan kalau di bumi ada yang lebih dekat dari gaya gravitasi bumi itu juga kan itu merupakan salah satu fenomena fisika yang ada di bumi gitu kan, yang memang berkaitan langsung dengan bumi. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sisi ilmu geografi itu sendiri, tadi yang dijelasin sama Andri, yang dijelas ya tadi ya. Nah, itu tadi membahas pertama kali dalilnya itu ada di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, itu kan ada di teori di Eropa itu namanya teori Big Bang. Nah, itu dulunya kan memang itu satu padu ya. Nah, itu dia nanti meledak kayak gitu ya. Terus juga ada namanya teori nebula. Nah, dari pecahan-pecahannya itu yang setelah teori Big Bang itu nanti dia itu berkumpul jadi membentuk alam semesta, galaksi-galaksi, juga nanti membentuk bumi, dan juga setelahnya itu ada lagi kayak gitu. Dan juga lebih rincinya lagi dalam Al-Quran ada lagi ya. Dalam globalnya ada lagi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dan juga dari selanjutnya ada di Quran surat ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak menyimpan manusia. Nah, itu dalil yang secara globalnya ya, setelah penciptaan itu sendiri. Dan 6 masa itu sendiri memang ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang ulama yang bilang 6 masa itu adalah 6 hari. Ada juga yang bilang 6 masa itu adalah 6 biological scale. 6 periode ya, 6 masa lah, 6 kali ini lagi seperti itu. Lebih rincinya ada di Quran surat Al-Fussilat ayat 9 sampai 12. Yang dia berfirman, artinya katakanlah sesungguhnya apabila kamu kafir pada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian, itu adalah semesta alam. Dan ayat 10-nya
dan dia menciptakan bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan adanya kadar makan-makan penghuninya dalam masa bagi orang yang bertanya. Gitu. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Lagi ya, bentar. Nah tadi kan Syafi tadi nanya ya, kenapa apa sih? Tadi kan dijelasin Mas Andi kan pembentukan langit itu setelah pembentukan bumi. Iya. Ya sebenarnya itu maksud dari Mas Andi itu yang langit itu adalah atmosfer. Ya atmosfer kan tadi ya. Jadi emang kalau yang tadi setelah pembentukan bumi itu sendiri, yang kata Syafi itu adalah umurnya itu udah miliar tahun, itu memang benar. Setelah pembentukan langit-langit yang di atas itu baru pembentukan bumi itu sendiri. Setelah bumi baru yang gunung-gunung tadi itu kan tadi kata Mas Andri, material-material vulkaniknya itu dia membentuk atmosfer itu sendiri. Nah jadi umur bumi itu sendiri lebih dulu baru ada atmosfer itu sendiri untuk bumi bisa hidup lebih baik untuk manusia seperti itu. Terima kasih dari Ibu Terpilih itu aja selesai orang sekilas 30 detik. Ya lanjut. Ya jadi tadi saya sempat juga membahas tentang kita ini keturunan dari, kan kita tahu kita keturunan dari Nabi Adam, tapi lebih ininya lagi apakah kita keturunan dari mobil atau mobil nanti seperti waktu ada sehingga ini ya di dunia ini kita tahu bahwa memiliki berbagai ras dan sesuai dengan ini wilayah-wilayahnya tertentu ya, karena sudah kita tahu bahwa terjadi kita ini perbedaannya gitu. Ada yang dari Papua itu kulitnya gelap, terus yang dari kita kulitnya terang dan lain-lain itu terjadi karena terjadi spesiasi gitu teman-teman kalau misalnya mereka menggunakan seperti itu. Terus ya mungkin sekian aja. Ya 100. Kalau begitu itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tepuk tangan dulu kita beri untuk nomor 1. Selanjutnya Kita panggilkan dari kelompok 2. ya, mana penampilannya? Rizky Fatullah. Ya. Kamu mau sih? Iya, tukar aja sendiri. Udah, kita lancar dulu, kemudian setelah vote aja ya. Udah, upload perwakilan 3 orang. Silakan maju ke depan. Tapi gak bisa ke belakang. Oh, let's do it. Ya penonton 1 terus. Kalau nggak 1 2 jaraknya 3 4. 3 agak jelas tadi, yang tadi tuh apalagi lu nggak jelas. Oh iya. Ayo cepat, cepat. Sambil itu juga dipersiapkan ya, kelompok gue mau maju siapa? Goblokan tadi. Udah ada apanya? Lagi goblok sih awalnya. Iya, makanya nggak jelas. Awalnya lagi. Awal bas, awal goblok. Sama. Aku dulu di sana ada orang. Nanti ada 3 tuh, ayo. Tolong sekarang sama ngecek. Ini dulu nih. Udah perkenalkan Ami, Rama, dan Mutia. Silakan maju ke depan. Enggak. Bentar. Tadi gua udah masuk. Tadi ini lah. Cepet. Iya, ini waktu kita jam 6.
Kita terima dulu. Ya sudah kita. Sama. Ya silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman harap tenang, kita dekatkan. Perkenalkan, nama saya Mutia Fauzi dari Kimia 2018. Saya Syarifah Salma dari 2017. Jadi di sini sebenarnya diskusi yang kami lakukan yaitu langsung dari salah satu sumbernya yaitu PowerPoint yang telah ditampilkan. Nah, kemudian ada beberapa yang kita searching lagi di internet. Jadi berkaitan dengan hal tersebut atau mengenai penciptaan langit dan bumi dalam Al-Quran, yaitu sebagai sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang telah dijelaskan bahwa dahulunya itu bumi dan langit itu satu. Nah, kemudian bumi dan langit itu dinamis. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat 25 tentang besi. Nah, ini saya sedikit mengulas mengenai dahulunya bahwa bumi itu panas karena mungkin setelah itu berangsur menjadi dingin dan membentuk suatu lapisan. Nah, kemudian karena adanya tekanan dan juga tekanan yang panas sehingga dapat melelehkan si lapisan yang awalnya terbentuk, sehingga material yang berat atau seperti besi itu masuk ke dalam inti bumi, kemudian yang seperti ringan, silikon atau oksigen itu ke udara dan juga salah satu di atmosfer. Karena itu tadi di atmosfer itu awalnya terbentuk seperti hidrogen, amonia dan juga yang hidrogen, helium, amonia dan metan. Nah, itu sesuai dengan peraturan kimia. Dan tadi juga Mas Andi jelasin bahwa permukaan bumi itu dinamis. Gunung tuh mengkokohkan bumi sebagai pasak dan kaku. Nah, kalau tidak ada gunung, maka akan ada pergerakan besar tiap harinya. Terus juga dikasih tahu juga bahwa lapisan langit itu ada 7 lapis. Nah, langit di sini sebagai atap yang terpelihara. Maksudnya terpelihara adalah dia juga sebagai pelindung yang memelihara bumi. Terus ada dalam surat An-Nazi'at juga ayat 31 itu tentang bagaimana air hujan itu diturunkan, sama seperti siklus hidrologi yang kita tahu dari awal dikumpulkan lalu terbentuk hujan. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk tim Akhwat. Oke, selanjutnya dipersilakan dari kelompok 2 Ikhwan untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Masih ada orang ya? Tadi udah ada kayaknya. Coba siapa? Mas Bambul. Halo. Ini apa ini? Mau pulang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perwakilan dari FG2 ya. Kelompok 2 ya. Gimana ya?
Jadi kan dari sebelumnya ada beberapa fase nih. Yang pertama itu, iya. Yang pertama itu ada di surat Al-Anbiya ayat 30. Di situ artinya itu dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi itu ini berkaitan sama teori Big Bang kan. Big Bang itu kan menjelaskan kalau bumi itu semua itu terdiri dari satu massa yang besar, kemudian massa itu meledak. Lalu dari ledakan itu terjadi kayak galaksi, planet-planet dan lain-lain, dan juga bintang. Terus yang kedua itu ada teori apa namanya? Ada surat Al-Baqarah ini. Jadi fase kedua itu di Al-Quran itu dijelaskan bahwa terbentuknya 7 langit. Yang di sini kita bisa asumsikan 7 langit itu adalah komposisi struktur dari atmosfer. Di surat Al-Baqarah ayat 29 disebutkan bahwa dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu yang makhluknya tidak diketahui. Ya, jadi masa itu ada pembentukan langit. Pengetahuan saat ini menunjukkan bahwa langit biru hanya disebabkan oleh hamburan cahaya oleh partikel atmosfer. Di luar atmosfer langit biru itu tidak ada lagi cahaya selain cahaya biru tadi. Nah, di sini pun dijelaskan bahwa kalau pembentukan atmosfer itu berasal dari material erupsi gunung api yang sebelumnya terbentuk. Ya. Yang selanjutnya ada fase ketiga. Jadi ada fase ketiga. Jadi fase ketiga itu prosesnya itu adalah yang menciptakan. Fase ketiga itu adalah fase yang itu menciptakan Allah sebenarnya. Dikembangkan dalam surah Quran An-Nazar yang dia menjadi mengalami hubungan dan menjadi siangnya kemungkinan. Jadi sebelumnya ada proses kalau satu fisika itu tuh proses bikin itu terjadi adanya rotasi bahkan tarik-menarik itu bentuk gravitasi yang mengakibatkan tidak mungkinnya suatu massa tersebut untuk mempertahankan keadaan tempat yang stabil, sehingga suatu massa tersebut akhirnya dapat kalau misalnya dalam memiliki rumah ledakan tersebut itu mengandung suatu massa yang mengangkat sehingga helium, hidrogen dan lain sebagainya. Kalau untuk kalau untuk air sebelumnya itu tidak ada air, hanya ada hidrogen, helium dan karbon. Nah, untuk air sendiri itu didapatkan karena adanya suatu planet atau satu meteor yang berisikan air yang langsung menuju ke bumi, sehingga bumi itu mendapatkan kita kenal sebagai samudra sekarang. Jadi air semua itu begitu pada air sama sekali. Yang selanjutnya ada fase keempat. Yang fase keempat itu fase keempat ini itu menjelaskan bahwa adanya permukaan bumi sama dasar samudra. Nah, di sini tuh kan dijelasin bahwa di teori Big Bang itu bumi itu berasal dari debu-debu yang terakumulasi. Nah, setelah bumi itu dingin, lalu mengalami pemanasan, yaitu dari pancaran sinar matahari, lalu juga ada peluruhan unsur radioaktif di bawah bumi. Nah, selanjutnya akibat dari pemanasan endogenik itu, material yang di bawah bumi itu menjadi lembu, antara lain muncul lava sama yang berasal dari gunung api. Nah, terus yang selanjutnya itu ada batuan basalt yang menjadi dasar dari lautan. Begitupun ada granit yang itu menjadi batuan utama gunung api. Selanjutnya pemadatan kulit bumi yang menjadi dasar lautan itu yang tampaknya dimaksudkan yaitu penghamparan bumi yang ada di dalam surat An-Nazi'at ayat 30 yang disebutkan bahwa dan bumi itu
sesudah diantarkannya. Ya mungkin itu aja disampaikan itu biasa. Udah mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jadi mungkin untuk sehari aja ya, intisari atau kesimpulan. Jadinya ada tadi disebutkan surat Al-Anbiya 30 sebagai awal-awal adanya Big Bang atau dentuman besar tadi. Lalu ketika teori Big Bang itu selesai seperti yang dikatakan teman-teman tadi semuanya, lalu terbentuklah bumi atau planet-planet lain. Setelah itu terjadilah aktivitas endogenik atau aktivitas vulkanisme yang ada. Adalah aktivitas vulkanisme itu turut menyumbang gas-gas dan melepaskan gas-gasnya ke alam semesta sehingga terbentuklah atmosfer. Atmosfer itu terpelihara sampai sekarang yang menjadikan manusia hanya bisa untuk hidup di dalam bumi, gitu ya kan kesimpulannya kali. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya mungkin akan saya kembalikan ke MC. Ayo kepada MC. Silakan. Kok jadi pembicara saya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita tadi telah melaksanakan suatu diskusi soal apa yang disampaikan oleh Bapak Andi tadi. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Abang Shogi yang telah memimpin itu tadi diskusi kita yang telah berjalan. Kemudian langsung aja ya, selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Oji. Kepada Bang Oji, waktu dan tempat itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena ini adalah akhir yang baik, kita tutup dengan yang baik pula. Teman-teman, yuk kita sadarkan kita merasakan diri kita, tenangkan pikiran kita, terus kembali sejenak. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita, Allah memberkahi segala kegiatan-kegiatan kita, dan Allah memberkahi ilmu-ilmu kita yang kita dapatkan. Insya Allah dari sini. اللهم إنا تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فواتك اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها وابلها بنورك الذي لا يهوى وصل صدورها من فيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وإحياء بمعرفتك وبدع على سهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan kita sempurnakan doa untuk majelis. Saya kemudian TFC. Terima kasih kepada Bang Fawzi, Bang Oji, Bang Habibi yang telah menutup ya dengan doa. Ya, selanjutnya akan ada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu seperti yang ada di postingan ya, yang di bintang itu di paling bawah, bahwa akan ada gitu satu orang ikhwan dan satu orang ahwat tercepat gitu yang akan mendapatkan ya spesial. Ya, langsung aja dibacakan untuk ikhwan yang pertama yang Regis tadi jatuh kepada
pada saudara Faisal Bimo. Nanti untuk ya tadi disebutin untuk yang iklannya tadi ada Faisal, untuk chicken katsunya itu akan nanti di akhir acara nanti. Nah, kalau yang buat awalnya itu ada Nakiro, tapi itu ada. Nomor 2 lah. Oh, yang kedua kalau ada Nakiro itu ada Mukia dan Ya, berikut merupakan kedua orang yang telah memenangkan lomba dan paling cepat kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan, teman-teman seperti yang kita tahu bahwa di sini bisa kita praktekkan gitu, salah satunya dengan datang ke kajian dengan cepat-cepat seperti itu, dan di sini bakal ada timbal balik gitu, dan pahalanya selain pahala akan mendapatkan snack-snack yang nikmat sekali gitu. Sebelum ini kita nanti akan ada foto bersama di depan sebagai tanda bahwa kita telah menuntut majelis ilmu di sini seperti itu. Mungkin dari kami sekian. Ya, kurang lebih mohon maaf yang kesalahannya. Ya. Dan terima kasih banyak udah datang ke sini pakai waktu kalian. Ya, dari kami mohon maaf, saya Farhan. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau aku request tampilan kalian maksudnya unik, tinggal di posternya bisa dari sini. Teman-teman semua mau ini ya, kita ke depan dulu, kita foto-foto dulu. soalnya dari media aja. Ya nggak apa-apa. Kalau buat request kayak gitu utamanya kan ke media baru. Ini baru mulai kumpul. Kita foto. Oh iya.